Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 merupakan Hari Raya Pentakosta. Paus Leo ke-14 memimpin perayaan tersebut di pelataran Basilika Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan khotbah beliau. Saudara-saudari terkasih, telah tiba bagi kita hari yang membahagiakan, di mana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam kenaikannya ke surga setelah kebangkitannya, mengutus Roh Kudus. Dan hari ini pun dihidupkan kembali apa yang telah terjadi di ruang atas, seperti angin kencang yang mengguncang kita, seperti suara gemuruh yang membangunkan kita, seperti api yang menerangi kita, karunia Roh Kudus turun atas kita. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan para rasul. Setelah kematian Yesus, mereka tertutup oleh rasa takut dan kesedihan. Namun kini mereka akhirnya menerima pandangan baru dan kecerdasan hati yang membantu mereka memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, serta mengalami secara mendalam kehadiran Kristus yang bangkit. Roh Kudus mengalahkan ketakutan mereka, mematahkan rantai-rantai yang membelenggu batin, mengobati luka-luka mereka, mengurapi mereka dengan kekuatan, dan memberi mereka keberanian untuk keluar dan mewartakan karya-karya Allah kepada semua orang. Perikop dari Kisah Para Rasul menyebutkan bahwa pada saat itu di Yerusalem ada banyak orang dari berbagai bangsa, namun masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasanya sendiri. Maka pada hari Pentakosta, pintu-pintu ruang atas terbuka karena Roh Kudus membuka batas-batas, seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Roh Kudus memberi kemampuan untuk memahami. Ia mengatasi perpecahan yang dimulai di Babel, kekacauan hati yang membuat kita saling bertentangan, dan membuka batas-batas. Gereja harus senantiasa menjadi apa yang sebenarnya sudah ia miliki. Ia harus membuka batas-batas antar bangsa, untuk meruntuhkan penghalang antar kelas-kelas sosial dan ras. Di dalam gereja, tidak boleh ada orang yang dilupakan atau diremehkan. Di dalam gereja, hanya ada saudara dan saudari yang merdeka dalam Yesus Kristus. Inilah gambaran kuat tentang Pentakosta yang ingin saya renungkan bersama kalian. Roh Kudus pertama-tama membuka batas-batas di dalam diri kita sendiri. Ia adalah karunia yang membuka hidup kita terhadap kasih. Kehadiran Tuhan ini melunakkan kekerasan hati kita, membuka hati yang tertutup, mengatasi egoisme dan ketakutan yang menghambat kita, serta menantang narsisme yang membuat kita berputar-putar hanya di sekitar diri sendiri. Roh Kudus datang untuk menantang bahaya kehidupan yang menjadi layu, tersedot ke dalam individualisme. Sungguh menyedihkan melihat bahwa di dunia ini, walaupun kesempatan untuk bersosialisasi terus bertambah, kita justru memiliki risiko menjadi lebih kesepian, selalu terhubung tetapi tidak mampu berjejaring, selalu di tengah keramaian namun tetap seperti peziarah yang kebingungan dan sendirian. Sebaliknya, Roh Allah membuat kita menemukan cara baru untuk melihat dan menjalani hidup, membuka kita pada perjumpaan dengan diri sendiri di balik topeng yang kita kenakan, menuntun kita untuk bertemu Tuhan dan mengalami sukacitanya, meyakinkan kita, menurut kata-kata Yesus sendiri yang baru saja kita dengar, bahwa jika kita tinggal dalam kasih,
kita juga menerima kekuatan untuk mematuhi firman-Nya, dan karena itu diubah olehnya. Ia membuka batas-batas di dalam diri kita, agar hidup kita menjadi ruang yang ramah dan terbuka. Roh Kudus juga membuka batas-batas dalam relasi kita. Yesus mengatakan bahwa karunia ini adalah kasih antara Dia dan Bapa yang tinggal dalam diri kita. Dan ketika kasih Allah tinggal dalam diri kita menjadi mampu untuk membuka diri kepada sesama, mengatasi kekakuan kita, mengatasi rasa takut terhadap mereka yang berbeda, dan mendidik hasrat-hasrat yang berkecamuk dalam diri kita. Tapi Roh juga mengubah bahaya, penghalang yang tersembunyi, yang mencemari hubungan kita, seperti kesalahpahaman, prasangka, dan eksploitasi. Saya pun dengan rasa sakit mendalam memikirkan saat suatu relasi diracuni oleh keinginan untuk menguasai orang lain, sikap yang sering berujung pada kekerasan, sebagaimana terbukti dari banyak kasus feminisida yang baru-baru ini terjadi. Sebaliknya, Roh Kudus menumbuhkan dalam diri kita buah-buah yang membantu kita hidup dalam relasi yang sejati dan baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan demikian, Roh memperluas batas dalam hubungan kita dengan sesama dan membuka kita pada sukacita persaudaraan. Ini juga menjadi kriteria penting bagi gereja. Kita sungguh-sungguh menjadi gereja Kristus yang bangkit dan murid-murid Pentakosta hanya jika di antara kita tidak ada batas dan perpecahan. Jika kita bisa berdialog dan saling menerima dalam keberagaman, dan jika sebagai gereja kita menjadi tempat yang ramah dan terbuka bagi semua orang. Akhirnya Roh membuka batas-batas di antara bangsa-bangsa. Di hari Pentakosta, para rasul berbicara dalam bahasa orang-orang yang mereka temui, dan kekacauan Babel akhirnya didamaikan oleh harmoni yang diciptakan oleh Roh Kudus. Perbedaan ketika hembusan ilahi menyatukan hati kita dan membuat kita melihat wajah saudara dalam diri orang lain, tidak lagi menjadi sumber perpecahan dan konflik, melainkan warisan bersama yang bisa kita manfaatkan, yang membawa kita semua berjalan bersama dalam semangat persaudaraan. Roh Kudus menghancurkan batas-batas dan meruntuhkan tembok ketidakpedulian dan kebencian, karena Ia mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan sabda Yesus. Maka hal pertama yang Dia ajarkan dan ukir dalam hati kita adalah perintah kasih, yang telah Tuhan tempatkan di pusat dan puncak segalanya. Di mana ada kasih, tidak ada ruang bagi prasangka. Tidak ada jarak aman yang menjauhkan kita dari sesama. Tidak ada logika eksklusi seperti yang kini tampak pula dalam nasionalisme politik. Dalam perayaan Pentakosta ini, Paus Fransiskus mencatat bahwa hari ini di dunia ada begitu banyak pertikaian, begitu banyak perpecahan. Kita semua terhubung namun justru terputus satu sama lain, dibius oleh ketidakpedulian dan tertindas oleh kesepian. Perang yang mengguncang dunia ini adalah tanda tragis dari semuanya itu. Maka mari kita mohon kepada Roh kasih dan damai, agar Ia membuka batas-batas, meruntuhkan tembok-tembok, menghapus kebencian dan menolong kita hidup sebagai anak-anak dari satu Bapa yang ada di surga. Saudara-saudari terkasih, Pentakosta memperbarui gereja, memperbarui dunia. Semoga angin kencang Roh Kudus turun atas kita dan dalam diri kita, membuka batas-batas hati, mengaruniakan rahmat perjumpaan dengan Allah, meluaskan cakrawala kasih, dan menopang usaha kita membangun dunia tempat yang damai sejahtera berkuasa. Santa Perawan Maria, wanita Pentakosta, perawan yang dikunjungi Roh Kudus, Bunda penuh rahmat, dampingilah dan doakanlah kami.